Langit pagi di kampung itu selalu tampak cerah, seolah ikut merestui kehidupan baru yang tengah dijalani Resti. Perempuan muda itu bangun lebih awal dari biasanya, membetulkan letak kerudungnya di depan cermin kecil di sudut kamar, lalu perlahan keluar dari kamar untuk menyiapkan sarapan. Rumah mereka sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar dan 1 ruang tengah, namun terasa hangat karena cinta yang Resti rawat setiap hari. Resti adalah sosok istri yang penurut, penyabar, dan penuh kasih sayang. Meski usianya masih muda, ia sudah terbiasa memikul tanggung jawab rumah tangga dengan cekatan. Ia tak pernah banyak menuntut, tak pernah mengeluh tentang kekurangan yang mereka miliki. Ia paham bahwa kebahagiaan bukan terletak pada kemewahan, tetapi dalam keikhlasan dan cinta yang tumbuh tulus di antara 2 hati. Rangga, suaminya, adalah pria biasa yang bekerja sebagai karyawan bengkel. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk makan dan kebutuhan harian. Di awal pernikahan mereka, Rangga masih menunjukkan kasih sayang yang hangat. Ia sering membantu Resti di dapur saat libur, memijat pundaknya saat kelelahan, dan bahkan sesekali membawakan martabak kesukaannya sepulang kerja. "Terima kasih, Mas," ucap Resti lembut saat Rangga menyodorkan bungkusan hangat itu di malam minggu pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Rangga hanya tersenyum sambil duduk di lantai, menyandarkan tubuh ke dinding. "Kamu suka kan yang isi coklat?" Resti mengangguk sambil membuka bungkusnya perlahan. Wajahnya berseri seperti anak kecil yang mendapat hadiah. Malam itu mereka makan martabak berdua sambil berbagi cerita tentang masa kecil, impian masa depan, dan harapan-harapan yang masih menggantung di langit mimpi. Hari-hari mereka berlalu dengan kesederhanaan yang penuh makna. Resti yang tidak bekerja di luar rumah lebih memilih untuk fokus mengurus rumah dan merawat kedua mertuanya yang tinggal di rumah sebelah. Namun, saat itu sang ibu mertua belum menunjukkan tanda-tanda kebencian. Justru sebaliknya, ibu sering memanggil Resti ke rumah untuk sekadar membuatkan teh atau menemani ngobrol sore hari. "Resti, ke rumah dulu ya, bantu ibu ngulek sambal," panggil ibu dari balik pagar. Resti segera menyahut dengan semangat. "Iya, Bu. Sebentar ya, saya cuci tangan dulu." Sikap Resti yang selalu ringan tangan dan tak pernah membantah membuat orang-orang sekitar menaruh simpati padanya. Ia tak hanya baik kepada suaminya dan mertua, tetapi juga pada tetangga sekitar. Jika ada tetangga yang melahirkan, Resti adalah orang pertama yang datang membawa nasi dan telur rebus. Jika ada anak kecil yang jatuh di jalan, Resti adalah yang pertama menyeka luka dengan air hangat dan menenangkan sang ibu. "Resti itu anaknya baik banget ya," gumam Bu Sri, tetangga sebelah, kepada temannya. "Kalau semua menantu kayak dia, mungkin gak akan ada mertua yang galak." Kehidupan mereka pun terlihat harmonis. Tidak ada teriakan, tidak ada adu argumen yang tajam. Jika ada perbedaan pendapat, Resti selalu memilih untuk diam dan mengalah. Ia percaya bahwa diam bukan berarti lemah, tapi cara menjaga hati tetap teduh. Namun, bukan berarti Resti lemah. Ia memiliki prinsip yang kuat dalam dirinya. Ia tahu mana yang benar dan mana yang salah, hanya saja ia memilih untuk bersabar, selama kesabarannya belum diinjak-injak. Ia percaya bahwa rumah tangga akan langgeng jika dibangun di atas pondasi kepercayaan dan kerendahan hati. Salah satu kebiasaan Resti adalah menulis di buku harian kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan menuliskan kejadian hari itu, tentang bagaimana ia dan Rangga saling tersenyum, tentang bagaimana ia senang bisa membuatkan teh untuk ibu mertua, atau tentang bagaimana tetangga memuji masakannya hari itu. Resti menulis bukan karena ingin dikenang, tapi karena ia ingin mengabadikan kebahagiaan sederhana yang kadang luput disyukuri. "Semoga kebahagiaan ini terus berlanjut, ya Allah," tulisnya pada malam ke-30 sejak ia menikah. Hari-hari damai itu terus berjalan. Meski terkadang uang belanja sedikit seret, Resti selalu tahu cara menyiasatinya.
Ia pandai membuat masakan dari bahan sederhana namun tetap lezat. Ia sering membuat sayur bening, sambal terasi, dan tempe goreng, yang disajikan hangat untuk Rangga sepulang kerja. Bahkan, jika uang benar-benar menipis, ia hanya membuat nasi goreng kampung dengan telur. Namun tetap disajikan dengan senyum hangat dan ucapan terima kasih karena Rangga sudah bekerja keras. "Mas, makan dulu ya. Aku tahu kamu capek," ucap Resti sambil menyodorkan piring. Rangga menerima dengan senyum. "Kamu emang istri terbaik." Ucapan itu cukup bagi Resti. Tak perlu hadiah mahal, tak perlu pujian publik. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar datar. Seperti langit yang kadang cerah, kadang mendung. Meskipun belum tampak, namun awan gelap mulai perlahan menggumpal dari kejauhan. Tapi saat itu, Resti tidak tahu apa-apa. Ia terlalu percaya bahwa semua akan baik-baik saja, selama ia tetap berbuat baik. Sementara itu, Rangga pun masih tampak seperti suami yang bertanggung jawab. Ia masih memberi nafkah, masih pulang tepat waktu, masih menyapa dengan lembut. Bahkan jika pulang malam pun, ia masih sempat membawakan gorengan atau sekotak roti untuk Resti. "Aku lihat kamu belum makan sore tadi," katanya saat Resti membuka pintu malam itu. Resti tersenyum. "Terima kasih, Mas. Kamu perhatian banget." Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benak Resti bahwa suatu hari, perhatian itu bisa berubah menjadi luka. Ia belum tahu bahwa orang yang paling ia percaya bisa menjadi orang yang paling melukainya. Tapi untuk sekarang, Resti masih percaya bahwa rumah tangganya akan baik-baik saja. Ia masih yakin bahwa selama mereka saling menghargai dan mencintai, tak ada yang akan berubah. Ia masih mengelus perutnya sambil tersenyum sendiri, meskipun belum hamil. Ia hanya membayangkan, suatu hari akan ada tangisan bayi di rumah mungil mereka. Ia membayangkan Rangga akan menjadi ayah yang baik, dan ia akan menjadi ibu yang penuh cinta. Waktu berlalu. Resti terus menjalani hari dengan penuh harap, cinta, dan pengabdian. Ia tidak tahu bahwa damai itu hanya sementara. Tapi setidaknya, ia sudah mencintai dengan sepenuhnya. Ia sudah memberikan seluruh dirinya tanpa syarat. Dan untuk itu, ia tak perlu menyesal. Setelah sebulan tinggal di rumah orang tua Rangga, Resti mulai merasakan ada yang berubah. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Bu Darmi, ibu mertuanya, menyambutnya hangat, bahkan sempat membantu membereskan barang-barangnya saat mereka baru pindah. Tapi seiring waktu, hangat itu mulai menghilang. Seperti air yang berubah suhu, perlahan tapi pasti, rumah itu menjadi tempat yang semakin dingin bagi Resti. Suatu sore, Resti baru saja selesai menyiapkan makan malam. Ia memasak ikan bumbu kuning, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan Rangga. Semua ia tata rapi di atas meja, lengkap dengan nasi hangat dan air minum yang ia tuangkan ke gelas kaca bening. Ia tersenyum puas melihat hasil masakannya sendiri. Meski ia tak pernah belajar formal soal masak, Resti terbiasa membantu ibunya di dapur sejak kecil. Namun ketika semua telah siap dan keluarga berkumpul, komentar pedas datang dari Bu Darmi. "Duh, masakanmu ini, nggak ada rasanya. Mantu idaman MAH masaknya seenak warteg. Ini malah kayak rumah sakit," ucapnya tanpa segan. Resti terdiam. Ia menunduk, menahan panas di matanya. Rangga yang duduk di sebelah ibunya hanya melirik sepintas, tidak berkata apa-apa. Ia malah menambahkan sambal ke piringnya tanpa menoleh pada istrinya. Tak ada pembelaan. Hari demi hari, omongan seperti itu terus berulang. Kadang soal masakan yang keasinan, kadang soal cara Resti menyapu yang katanya nggak rapi, kadang juga soal bajunya yang dianggap terlalu sederhana untuk istri seorang pegawai kantor. Padahal, Resti memakai baju seadanya karena mereka sedang menabung untuk rumah kontrakan sendiri. Tapi sepertinya semua yang ia lakukan selalu salah di mata ibu mertuanya.
Rangga pun ikut berubah. Ia yang dulu lembut dan suka bercanda, kini sering pulang dengan wajah murung dan lebih sering menghindari Resti. Bila ditanya, jawabannya pendek. Bila diajak bicara, seringkali malah menggerutu. "Kamu bisa nggak sih nggak rewel? Aku capek kerja, jangan ditambah pusing," ucapnya suatu malam saat Resti hanya menanyakan kabar harinya. Perlahan-lahan, jarak antara mereka tumbuh. Dan bukan hanya jarak secara fisik, tapi juga secara batin. Resti merasa Rangga mulai menjauh, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Ia tak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Ia hanya bisa diam dan berharap esok hari akan lebih baik. Bu Darmi tak berhenti. Ia mulai bicara lebih keras. Pernah suatu pagi, hanya karena Resti lupa menyetrika jilbabnya, Bu Darmi berkata dengan nada tinggi, "Dasar perempuan nggak becus. Dulu mantu tetanggaku tiap pagi udah bangun jam 4. Nyapu, masak, setrika. Kamu? Jam 6 masih di dapur. Mana suami kamu sampai berangkat nggak dibikinin teh?" Resti menggigit bibirnya. Ia ingin menangis, ingin membela diri, tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan lirih. "Maaf, Bu." Ia tidak bercerita pada siapapun, bahkan pada ibunya sendiri. Ia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Mereka sudah cukup cemas saat tahu Resti tinggal di rumah mertua. Mereka menyarankan untuk tinggal di rumah kontrakan saja, tapi Rangga bersikeras ingin tinggal di rumah orang tuanya dulu untuk berhemat. Maka Resti mengikuti, demi suaminya. Resti menjalani hari-harinya dengan sabar. Pagi hari ia bangun lebih awal, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, lalu mencuci pakaian. Ia bahkan mencuci baju Bu Darmi dan suaminya tanpa diminta. Semua ia lakukan dengan hati yang sabar, berharap ibu mertuanya akan luluh dan mulai menerima kehadirannya sebagai bagian dari keluarga. Tapi harapan itu terasa semakin jauh. Bahkan saat ia mencoba lebih ramah, mengajak bicara, atau membantu apapun, yang ia dapat hanyalah tatapan dingin atau komentar yang menyakitkan. Pernah suatu sore, saat Resti sedang menyapu halaman depan, datang tetangga sebelah, Bu Lisa. Ia menyapa hangat. "Wah, rajin banget, Mbak Resti. Jarang lo ada menantu yang begini sekarang," puji Bu Lisa. Namun, Bu Darmi malah menjawab dengan sinis. "Iya, rajin sih. Tapi kalau belum tahu dalamnya ya belum tahu aslinya. Di depan orang mah bisa manis." Resti tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya mencelos. Setelah Bu Lisa pergi, Resti masuk ke dalam dan duduk di dapur, menunduk sambil memeluk lututnya. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia telah salah memilih? Hari itu ia benar-benar ingin keluar rumah, tapi kemana? Rumah orang tuanya terlalu jauh, dan ia tak ingin terlihat lemah. Maka ia diam, bertahan, berharap badai segera berlalu. Rangga yang dulu selalu menyemangatinya kini lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Pulang malam menjadi hal biasa. Jika ditanya, jawabannya selalu sama, lembur. Resti mencoba percaya, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang mulai mengganggunya. Ia percaya Rangga hanya sedang tertekan oleh pekerjaan dan suasana rumah yang tak menyenangkan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Resti tahu, semua ini bukan hanya karena pekerjaan. Ada yang berubah. Bukan hanya dari Rangga, tapi dari semua. Ia terus bersikap diam. Menyembunyikan semua ketidakadilan di balik senyum. Mencoba membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri dan menantu yang baik meski tak pernah dihargai. Malam itu, saat semua tertidur, Resti duduk sendirian di dapur, menatap cangkir teh yang tinggal separuh. Lampu temaram menyinari wajah lelahnya. Ia memandangi jari-jarinya yang mulai kasar karena terlalu sering bekerja di rumah. Ia merindukan pelukan Rangga, kata-kata lembutnya, dan senyum hangat yang dulu selalu menenangkannya. Tapi semua itu seolah hilang. Digantikan dengan suara pintu dibanting, keluhan, dan ucapan dingin.
Resti menahan air mata yang menggenang. Ia tak tahu sampai kapan harus bertahan. Tapi untuk saat ini, ia memilih tetap diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia masih percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya, dan luka yang ia telan suatu hari akan menemukan pembalasan yang setimpal. Malam semakin larut. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 11 malam. Namun Vika masih duduk di depan meja makan, menatap pintu rumah yang belum juga terbuka. Matanya sembab, tidak lagi karena marah, tetapi lebih karena lelah menanti dan menahan rasa cemas yang tak kunjung reda. Ini bukan kali pertama Fahri pulang larut malam, dan setiap kali itu terjadi, alasannya selalu sama, urusan kerja. Padahal, Vika tahu betul bahwa usaha sembako mereka tidak membutuhkan waktu hingga malam begini untuk mengurus distributor. Bahkan dalam catatannya, semua pemasok datang di pagi hari. Namun sejak beberapa minggu terakhir, Fahri berubah. Dulu, lelaki itu selalu pulang tepat waktu dan membantunya menutup warung. Tetapi kini, Vika selalu menutup sendiri pintu rolling dan membereskan stok tanpa kehadiran suaminya. Ada perubahan yang tidak bisa ia jelaskan, namun juga tidak bisa ia abaikan. Maaf, tadi ketemu relasi baru. Ada peluang bagus buat pengembangan warung, ucap Fahri cepat ketika akhirnya datang. Wajahnya terlihat segar dan senyumannya seolah bisa menutupi semua keganjilan. Ia bahkan tak sempat mencium kening Vika seperti biasanya, langsung menuju kamar mandi. Vika ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan lebih jauh, namun kata-kata seolah membeku di tenggorokannya. Ia takut jika pertanyaannya justru akan memantik api pertengkaran. Ia terlalu mencintai suaminya, terlalu percaya bahwa Fahri hanya sedang berjuang lebih keras untuk mereka berdua. Namun hatinya, hati seorang istri, berbisik lain. Ada hal yang tidak lagi sama. Perubahan sikap, kebohongan kecil yang kian sering, dan ketidakhadiran emosional Fahri terasa menusuk. Suatu sore yang lembab setelah hujan, Vika sedang menata rak gula dan minyak goreng di warung ketika seorang perempuan muda datang. Wajahnya cantik, dandanannya rapi dan wangi parfum semerbak menyengat. Ia tidak membeli apapun, hanya berdiri di depan etalase kaca dan melirik ke dalam dengan senyum yang menggantung. Vika sempat menyapanya, tapi perempuan itu hanya menjawab dengan anggukan singkat dan kemudian pergi tanpa kata. Vika menganggapnya hanya pelanggan yang tidak jadi belanja. Namun beberapa hari kemudian, perempuan itu datang lagi, kali ini naik motor yang pernah Vika lihat, milik Fahri. Ia turun, merapikan rambutnya di kaca spion, lalu mengirim pesan lewat ponselnya sebelum kembali pergi. Vika menyimpan semua itu dalam diam. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa pikirannya hanya berprasangka buruk. Namun malam-malam selanjutnya semakin menyiksa. Fahri sering pulang dengan aroma tubuh yang tidak biasa, kadang seperti parfum wanita yang menyengat. Ketika ditanya, jawabannya klise. Mungkin nyenggol pegawai toko atau naik ojek yang sopirnya pakai parfum. Ketidakjujuran itu membuat batin Vika teriris. Ia tidak lagi tidur nyenyak, sering terbangun di tengah malam hanya untuk mengecek ponsel Fahri. Tapi Fahri sudah mulai lebih berhati-hati. Semua pesan sudah dihapus, tidak ada jejak apapun yang bisa membuktikan kecurigaannya. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah perasaan hampa yang makin membesar di dalam dirinya. Hingga suatu pagi, saat Vika sedang mencuci baju, telepon rumah berdering. Ia bergegas menjawab. Dari seberang, suara seorang perempuan menyapanya. "Halo, ini Vika, istri Pak Fahri." "Iya. Ini siapa ya?" jawab Vika, agak curiga. "Saya Cindy, teman lama Pak Fahri. Maaf, tadi saya menelepon ke ponselnya tapi tidak diangkat. Saya ingin mengonfirmasi soal transfer yang kemarin dijanjikan, katanya mau ditransfer hari ini." Vika tercekat. "Transfer? Maksudnya uang?" "Iya. Katanya untuk pelunasan pembayaran sewa tempat. Tapi ya sudahlah, nanti saja saya hubungi lagi." Telepon ditutup sepihak.
Vika masih berdiri membeku. Napasnya tercekat. Nama Cindy kini punya bentuk, suara, dan keterlibatan dalam hidup Fahri yang tidak ia ketahui. Dan yang lebih menyakitkan, Fahri berjanji mentransfer uang. Uang dari mana? Bukankah keuangan mereka hanya dikelola oleh Vika? Malam itu, saat Fahri pulang, Vika memberanikan diri bertanya. Tapi suaminya malah tersinggung. Kenapa kamu nguping urusan bisnis aku? Gak semua yang kamu tahu itu harus kamu campuri. Bentaknya sambil membanting tas ke sofa. Fahri, aku cuma mau tahu kenapa kamu kirim uang ke Cindy? Siapa dia sebenarnya? Vika bertahan. Cindy itu rekan bisnis. Dia bantu aku cari tempat untuk pengembangan cabang baru. Kamu pikir apa sih? Jangan bawa perasaan mulu, ujarnya dengan nada sinis. Fahri mulai berubah. Dulu ia adalah lelaki yang tidak pernah meninggikan suara. Namun kini ia mudah tersulut. Dan dari semua perubahan itu, satu hal yang paling mencolok adalah permintaannya akan uang. Ia tidak lagi minta dengan alasan belanja warung, tetapi dengan dalih, investasi, perluasan usaha, atau pertemuan penting. Jumlahnya pun tidak kecil. 2 juta, 5 juta, hingga pernah mencapai 10 juta dalam satu kali minta. Vika mengelus dada. Ia mulai mengambil dari tabungan pribadinya, bahkan beberapa perhiasannya pun telah digadaikan untuk memenuhi permintaan Fahri, dengan harapan bahwa suaminya benar-benar sedang memperjuangkan masa depan mereka. Namun tak ada satupun yang bisa dibuktikan. Tak pernah ada kwitansi pembelian. Tak pernah ada laporan stok barang atau data pembukuan baru. Ketika ditanya, Fahri hanya berkata, "Kamu nggak ngerti soal ini, biar aku aja yang urus." Vika semakin sunyi di rumahnya sendiri. Ia merasa seperti bayangan yang terus menunggu di sudut, menanti seseorang yang tak lagi hadir sepenuh hati. Hubungan mereka mulai hambar. Obrolan hanya seputar warung dan kebutuhan sehari-hari. Tak ada lagi canda tawa. Tak ada lagi obrolan larut malam seperti dulu. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin seperti terminal yang sepi penumpang. Suatu malam, Vika sedang membersihkan meja di warung, ketika seorang pelanggan lama datang dan duduk sambil membuka obrolan ringan. "Kemarin saya lihat Pak Fahri di kafe di seberang taman kota." "Ya Bu." "Sama temannya. Cantik dan kelihatan akrab banget," ujar pelanggan itu sambil terkekeh. Vika hanya tersenyum hambar. Ia tidak ingin mengonfirmasi, tidak ingin membenarkan apa yang mungkin akan membuat hatinya runtuh lebih cepat. Setelah pelanggan itu pergi, Vika duduk sendiri, menatap langit-langit warung yang sudah mulai berdebu. Di benaknya, bayangan perempuan bernama Cindy makin jelas. Ia mencoba menenangkan diri, namun hatinya tahu, cinta tidak bisa terus dipertahankan sendirian. Kepercayaan yang mulai retak, seperti kaca yang dilapisi embun, tak akan kembali bening meski berkali-kali dibersihkan. Malam itu, Vika menangis dalam diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia mulai sadar. Suaminya bukan lagi orang yang dulu ia kenal. Sesuatu telah berubah. Dan rasa sakit itu baru saja dimulai. Episode 4. Dikhianati tapi tetap sabar. Pagi itu, matahari bersinar hangat menyapa wajah Resti yang sedang sibuk menyiram bunga di halaman belakang rumahnya. Meski hatinya tengah berkecamuk, ia tetap berusaha menjalani hari dengan senyum. Sejak hari-hari akhir ini, ia mulai merasakan ada yang berubah dari sikap Rangga, suaminya. Tak sehangat dulu, tak seramah biasanya. Tapi Resti memilih untuk bersabar dan tidak berpikiran buruk. Ia percaya, mungkin Rangga hanya sedang lelah dengan urusan pekerjaan. Namun, semua prasangka itu runtuh seketika ketika Resti tanpa sengaja melihat isi ponsel Rangga yang tertinggal di meja ruang tamu. Ponsel itu menyala, memunculkan notifikasi pesan dari nama yang tidak asing, Tasya. Dada Resti berdebar kencang, jemarinya sempat ragu. Namun akhirnya ia menyentuh layar dan membaca isi pesan yang membuat seluruh tubuhnya lemas. "Sayang,
Aku rindu pelukanmu semalam. Jangan lupa kita makan malam lagi minggu ini, ya. Resti diam. Ia menatap layar ponsel itu cukup lama. Matanya memanas, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Bukannya langsung melabrak Rangga, ia justru meletakkan kembali ponsel itu dan berjalan ke dapur, mencoba menenangkan hatinya. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini seperti pasir yang hanyut pelan-pelan disapu ombak. Sejak saat itu, Resti semakin peka terhadap segala perubahan kecil. Ia tahu Rangga berbohong saat bilang pulang telat karena rapat mendadak. Ia tahu parfum baru di baju Rangga bukanlah miliknya. Tapi ia memilih untuk menahan diri, memendam semuanya rapat-rapat di dalam hati. Ia tahu, jika ia melabrak sekarang, semuanya hanya akan semakin rusak. Ia butuh waktu. Ia butuh strategi. Dan yang paling penting, ia ingin menyelesaikannya dengan kepala dingin, bukan emosi. Resti mulai mengalihkan fokus hidupnya. Ia bangun lebih pagi, memperbanyak ibadah, dan mengisi hari-harinya dengan kegiatan sosial yang dulu sempat ia tinggalkan karena sibuk mengurus rumah tangga. Diam-diam, ia mulai mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ia menyumbangkan sebagian uang belanja yang ia sisihkan sendiri untuk membeli kebutuhan anak-anak di sana. Panti itu dikelola oleh seorang wanita tua bernama Buningsih, yang menyambut Resti dengan tangan terbuka. Setiap minggu, Resti rutin datang. Ia ikut mengajar anak-anak membaca, memasak bersama mereka, dan mendengarkan cerita-cerita polos dari bibir mungil yang belum tercemari dunia. Hatinya tenang saat berada di sana. Ia merasa berguna, merasa hidupnya bukan hanya tentang mengurus suami yang bahkan kini hatinya berpaling. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kegiatannya ini, bahkan Rangga pun tak tahu. Di tengah kesibukannya mengurus panti, suatu hari Resti mendapat telepon dari ayah kandungnya, Pak Arya. Hubungan mereka memang tidak terlalu dekat sejak Resti menikah dan memilih tinggal jauh dari keluarga. Namun suara ayahnya terdengar begitu hangat dan penuh rindu. "Nak, pulanglah. Ayah kangen. Ayah tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Rumah ini selalu terbuka buatmu," ucap Pak Arya dengan suara parau. Resti menelan ludah. Rindu memang mengendap di hatinya. Tapi ia tak ingin pulang dalam keadaan lemah. Ia tak ingin terlihat seperti orang yang kalah karena dikhianati. Maka dengan lembut ia menolak ajakan itu. "Ayah, terima kasih. Tapi biarkan aku di sini dulu. Aku masih ingin menyelesaikan semuanya dengan sabar. Nanti, kalau waktunya tiba, aku pasti pulang. Tapi bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang kuat." Pak Arya tak memaksa. Ia tahu putrinya sedang membangun kekuatan dari dalam. Ia tahu Resti bukan perempuan sembarangan. Dibesarkan dalam kasih sayang yang kuat, Resti selalu punya prinsip dan keteguhan hati. Dan itu pula yang membuat Pak Arya menghormati keputusan anaknya meski batinnya rindu. Hari-hari terus berlalu. Rangga semakin jarang di rumah. Setiap kali pulang, ada saja alasan baru yang ia bawa. Dan Resti hanya menyambutnya dengan tenang, memasakkan makanan kesukaan suaminya, menyajikan teh hangat, dan tersenyum. Hatinya mungkin sedang terluka, tapi wajahnya tetap teduh. Ia tahu, Tuhan sedang mengujinya, dan ia ingin lulus dari ujian ini dengan sabar, bukan dengan kemarahan. Di panti, anak-anak mulai akrab dengan Resti. Bahkan mereka mulai memanggilnya Bunda Resti. Suatu sore, seorang anak perempuan bernama Lela menarik tangan Resti dan berkata, "Bunda, nanti kalau aku besar, aku mau jadi seperti Bunda. Baik dan suka menolong." Resti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Anak sekecil itu sudah bisa menilai ketulusan. Dan itu yang membuat Resti merasa dipeluk hangat, meski dunia luar dingin padanya. Suatu malam, Resti duduk di beranda rumah sambil memandangi langit. Ia memikirkan segala hal yang telah terjadi.
Dari perempuan yang dulunya menggantungkan kebahagiaan pada suaminya, kini ia menemukan kebahagiaan dari memberi, dari sabar, dari berbuat baik diam-diam. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, kehilangan cinta Rangga adalah cara Tuhan membawanya menemukan cinta yang lebih besar. Cinta dari anak-anak yatim, cinta dari orang-orang yang ia bantu, dan cinta dari dirinya sendiri yang mulai bangkit dan percaya bahwa ia cukup. Rangga yang semakin terjebak dalam hubungannya dengan Tasya, tidak menyadari bahwa Resti sudah berubah. Ia masih mengira Resti adalah perempuan lemah yang tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Ia tidak tahu, di balik senyuman lembut itu, Resti sedang menyiapkan jalan baru. Jalan yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih bahagia. Suatu malam, saat Resti baru saja pulang dari panti dan menurunkan beberapa bingkisan dari mobil, seorang tetangga menghampiri. "Mbak Resti, saya lihat akhir-akhir ini kok sering keluar kota ya? Mau kemana sih kalau boleh tahu?" tanyanya penasaran. Resti hanya tersenyum. "Hanya berbagi sedikit rejeki, Mbak. Saya menemukan tempat di mana saya merasa benar-benar hidup." Tetangga itu mengangguk, meski tak terlalu paham. Resti sadar, tak semua orang harus tahu. Tak semua harus dijelaskan. Ia memilih jalan sunyi, tapi penuh makna. Ia tidak butuh validasi dari siapapun. Ia tahu Tuhan melihat semua perjuangannya, dan itu cukup. Ia ingin menunggu waktu yang tepat untuk semua kebenaran muncul ke permukaan. Ia tahu, sabar bukan berarti lemah. Diam bukan berarti kalah. Dan cinta tak harus selalu dibalas oleh manusia, karena balasan terbaik selalu datang dari langit. Dan malam itu, ketika Rangga tertidur pulas setelah pulang larut malam, Resti duduk di sisi ranjang. Ia menatap wajah lelaki yang dulu sangat ia cintai. Tak ada lagi rasa amarah, hanya rasa ikhlas yang perlahan tumbuh menggantikan luka. Ia berbisik dalam hati, "Aku sudah siap. Aku tidak akan lama lagi di sini. Tapi aku akan pergi bukan sebagai wanita yang patah, tapi sebagai wanita yang telah belajar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting." Tanpa disadari oleh Rangga, perlahan-lahan perempuan yang selama ini ia abaikan sedang menyusun kepulangannya sendiri. Bukan kembali ke rumah orang tuanya, tapi kembali ke dirinya sendiri. Kembali menjadi Resti yang kuat, mandiri, dan penuh cahaya. Dan ketika waktu itu tiba, dunia akan tahu bahwa Resti tidak pernah benar-benar kalah. Ia hanya diam, mengamati, menunggu, dan bersiap. Sampai waktunya datang. Waktu di mana segala kebohongan akan terbongkar, dan segala kebaikan akan bersinar terang. Malam itu suasana rumah begitu dingin, bukan karena cuaca, tapi karena aura ketegangan yang menggantung di udara. Resti duduk di ruang tamu dengan wajah datar, meskipun hatinya sudah remuk. Di hadapannya berdiri Bu Darmi, ibu mertuanya, dengan ekspresi sinis dan tatapan tajam yang selama ini selalu menyimpan ketidaksukaan padanya. "Kamu dengar, kan? Mulai malam ini juga kamu keluar dari rumah ini," ucap Bu Darmi lantang, membuat seisi rumah terdiam, termasuk Rangga, suami yang telah ia cintai selama 5 tahun ini. Resti menatap Rangga, berharap ada pembelaan, harapan kecil bahwa lelaki itu akan berdiri membela istrinya, wanita yang telah setia mendampingi sejak dari nol. Tapi yang dia dapat hanyalah pandangan dingin dan diam yang menghancurkan. Aku rasa ini yang terbaik," gumam Rangga, suaranya pelan, nyaris tak terdengar namun cukup jelas untuk menusuk hati Resti. Resti mengangguk perlahan, menelan seluruh luka dalam diam. Tak ada air mata, hanya perasaan yang mengendap dalam dada. Ia tahu sejak lama Bu Darmi tak menyukainya. Alasannya klise. Resti dianggap tak berguna karena selama 5 tahun menikah belum juga memberi cucu. Padahal, dokter telah menyatakan bahwa kondisi reproduksi Resti normal, dan masalahnya justru ada pada Rangga. Tapi semua itu ditutupi. Bahkan Rangga sendiri enggan bicara jujur di depan ibunya. "Kamu pikir rumah ini tempat penampungan wanita mandul? Kamu nggak kerja, nggak ngasih keturunan,
Hidup cuma nyusahin anak saya. Bentak Bu Darmi lagi sambil melempar koper kecil milik Resti ke lantai. Resti memandang koper itu. Beberapa potong baju yang sempat ia lipat tadi siang karena merasa firasatnya tak enak. Ia tahu, cepat atau lambat akan begini. Tapi dia tak menyangka Rangga akan secepat itu menyetujui pengusiran ini. Hatinya terasa kian sesak, namun ia tetap berdiri tenang. Dengan suara lembut tapi tegas, Resti berkata, "Terima kasih, Bu. Terima kasih karena selama ini sudah mengizinkan saya tinggal di rumah ini. Mungkin benar, saya bukan wanita sempurna. Tapi saya selalu mencoba menjadi istri yang baik." Bu Darmi mendengus. "Sudahlah. Pergi sana sebelum saya benar-benar murka." Resti menunduk, lalu menoleh ke Rangga sekali lagi. "Rangga, aku doakan kamu bahagia dengan keputusanmu. Semoga kelak kamu tak menyesal." Rangga menghindari tatapannya, seolah mengakui bahwa ada rasa bersalah yang sedang ia kubur dalam-dalam. Dengan langkah pelan namun tegar, Resti membawa koper kecilnya dan melangkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut rumah tangga. Angin malam menyapa wajahnya, dingin seperti sikap suami yang baru saja membuangnya. Resti tidak punya tempat tujuan. Ia tidak ingin langsung ke rumah orang tuanya. Ia ingin menyendiri, menenangkan hati. Dalam kepalanya hanya ada satu nama, Bu Atikah, pengasuh panti asuhan yang dulu membesarkannya. Tempat yang penuh kenangan hangat dan pelukan yang tidak pernah menghakimi. Setibanya di depan gerbang panti, Resti sempat ragu mengetuk. Namun sebelum tangannya menyentuh pintu, pintu itu sudah terbuka. Bu Atikah berdiri di sana, seakan tahu Resti akan datang. "Resti." Suara lembut itu terdengar seperti pelukan. Tangis yang sejak tadi ditahan akhirnya pecah juga. Resti memeluk wanita parubaya itu erat, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan mainan kesayangannya. Malam itu, Resti menginap di salah satu kamar kecil di panti, kamar yang dulu pernah jadi tempat tidurnya semasa kecil. Kenangan-kenangan masa lalu mengalir. Ia merasa kembali ke awal, tempat semuanya dimulai. Esok harinya, setelah membersihkan diri dan membantu menyiapkan sarapan anak-anak panti, Resti duduk di halaman belakang panti. Ia menatap jauh ke langit pagi. Wajahnya masih menyimpan lelah dan luka, tapi ada sedikit ketenangan. Bu Atikah duduk di sampingnya, memegang tangan Resti dengan lembut. "Kadang, saat dunia membuangmu, Tuhan sedang membuka pintu lain yang lebih indah. Kamu hanya perlu berjalan melewatinya." Resti mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam hati. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Tidak ingin membalas kejahatan dengan kemarahan. Ia ingin bangkit, dengan cara yang elegan dan diam-diam. Hari-hari berikutnya, Resti membantu kegiatan panti sambil mulai merancang masa depannya. Ia tak ingin selamanya tinggal di panti, meskipun tempat itu selalu menyambutnya. Ia mulai menghidupkan kembali keahliannya menjahit dan membuat kerajinan tangan yang dulu sempat ia tinggalkan. Dengan modal dari tabungan kecil yang masih ia simpan secara pribadi, Resti membeli perlengkapan jahit sederhana dan mulai membuka jasa menjahit rumahan dari pojok kamar kecil di panti. Pelanggannya awalnya hanya dari lingkungan panti, tapi perlahan berita menyebar lewat mulut ke mulut. Tak butuh waktu lama, Resti mulai dikenal sebagai penjahit dengan hasil rapi dan desain elegan. Bahkan beberapa pelanggan dari kota mulai datang ke panti hanya untuk menjahit padanya. Resti bekerja siang malam, bukan hanya demi penghasilan, tapi demi membangun kembali harga dirinya yang sempat dihancurkan. Sementara itu, kabar tentang Resti yang diusir mulai menyebar ke keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya dulu. Banyak yang tidak percaya, bahkan menyayangkan keputusan Rangga yang dianggap terlalu ikut campur ibunya. Namun bagi Resti, semua itu tak lagi penting. Dia tidak lagi peduli pada komentar orang. Yang penting, ia tidak lagi terikat pada orang-orang yang memperlakukannya seperti beban. Kini, ia hidup karena dirinya sendiri,
berdiri di atas usahanya sendiri, dan mulai menyusun satu persatu rencana yang akan ia jalankan. Rencana yang selama ini ia simpan rapat-rapat, bahkan tak diungkapkan pada Bu Atikah sekalipun. Di malam ke-15 setelah kepulangannya ke panti, Resti membuka kembali dokumen-dokumen lama pernikahannya. Ia melihat kembali akta nikah, bukti transfer gaji yang sering masuk ke rekening bersama, juga hasil tes laboratorium tentang kondisi kesuburan Rangga. Ia menata semuanya dalam sebuah map hitam. Di sampulnya ia tulis satu kalimat pendek dengan pulpen perak. Kebenaran tidak perlu diteriakan, cukup ditunjukkan. Resti tidak ingin balas dendam secara kasar. Ia tidak ingin mencoreng wajah siapapun. Tapi jika dunia berpikir dirinya tidak berguna, maka dia akan buktikan bahwa perempuan yang dibuang itu justru akan berdiri paling tinggi pada waktunya. Resti duduk termenung di teras rumah kecilnya, memegang surat panggilan dari pengadilan agama. Helaan napas panjang keluar dari dadanya yang terasa sesak. Surat itu resmi, mencantumkan nama lengkapnya dan nama Rangga sebagai penggugat cerai. Meski ia telah menduga hal ini sejak lama, tetap saja perasaan pahit menguasai hatinya saat membaca nama pria yang dulu pernah ia cintai kini berdiri sebagai pihak yang ingin memutus ikatan mereka. Pria yang pernah bersumpah akan menjaganya dalam suka dan duka, kini justru menyeretnya ke meja hijau, didampingi oleh wanita yang selama ini telah merebut tempatnya di hati Rangga. Hari sidang pun tiba. Sejak pagi Resti sudah bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, gamis abu-abu yang bersih dan jilbab polos berwarna lembut. Tidak ada riasan mencolok, tidak ada perhiasan mencuri perhatian. Penampilannya biasa, tetapi sorot matanya tenang. Ia tahu dirinya tidak bersalah. Ia tidak datang untuk bertanding gaya. Ia datang untuk menjaga harga diri dan martabatnya sebagai perempuan yang dikhianati. Setiba di pengadilan, mata-mata langsung mengarah padanya. Beberapa orang bergumam pelan, sebagian mengangguk menyapa simpati. Setiba di pengadilan, mata-mata langsung mengarah padanya. Beberapa orang bergumam pelan, sebagian mengangguk menyapa simpati. Di sudut ruang tunggu, Resti melihat Rangga duduk berdampingan dengan Tasya, perempuan muda yang kini menjadi bayang-bayang di hidupnya. Wajah Tasya tampak puas, mengenakan pakaian modis dengan make-up tebal, seolah ingin membuktikan bahwa dialah pemenang. Sementara di sampingnya, duduk Bu Darmi, ibu kandung Rangga, yang sejak awal selalu membela kehadiran Tasya dan terang-terangan membenci Resti. Saat Resti berjalan masuk ruang sidang, ia melewati mereka tanpa sedikit pun melirik. Namun telinganya tak bisa menghindar dari ucapan tajam Bu Darmi yang sengaja dilontarkan keras. Itu dia perempuan yang gak tahu diri, masih berani datang juga padahal Rangga udah gak butuh dia lagi. Pakaian aja gak pantas, udah kayak pembantu. Ucapan itu menusuk, namun Resti tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia duduk di kursi yang telah disediakan, menghadapkan dirinya pada meja sidang. Senyumnya tipis, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan tumbang hanya karena hinaan. Hakim memasuki ruangan, dan sidang pun dimulai. Suara palu diketuk 3 kali, memberi tanda dimulainya proses hukum yang akan memutuskan masa depan rumah tangga mereka. Saudara Rangga, sebagai penggugat, silakan sampaikan alasan Anda mengajukan gugatan cerai ini, ucap hakim dengan nada resmi. Rangga berdiri, sedikit canggung namun berusaha tegas. Yang mulia, saya merasa rumah tangga kami sudah tidak harmonis. Kami sering berbeda pendapat, tidak ada kecocokan lagi. Dan saya sudah tidak memiliki perasaan terhadap tergugat. Hakim menatapnya tajam, kemudian mengalihkan pandangan ke Resti. Tergugat, apakah Anda menerima alasan yang disampaikan penggugat? Resti berdiri dengan tenang. Yang mulia, saya tidak menolak jika keputusan terbaik memang berpisah. Tapi saya menyesalkan alasan yang tidak berdasar. Rumah tangga kami berubah bukan karena ketidakcocokan, melainkan karena adanya pihak ketiga yang selama ini hadir dan merusak kepercayaan.
Hakim mencatat jawaban Resti. Ia melirik ke arah Rangga dan Tasya, lalu bertanya, apakah saudari Tasya adalah pihak yang dimaksud? Ya, jawab Resti tegas. Dia adalah perempuan yang selama ini menjalin hubungan dengan suami saya bahkan saat kami masih berstatus suami istri. Tasya tersinggung, berdiri tanpa diminta. Yang mulia, saya hanya mencintai Rangga. Kalau rumah tangga mereka tidak bahagia, itu bukan salah saya. Saudari tidak punya hak bicara dalam ruang sidang ini, tegur hakim dengan tegas. Silakan duduk. Tasya mendudukkan dirinya dengan kesal. Rangga pun menunduk, tidak menyanggah pernyataan Resti, yang secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa pengkhianatan itu memang nyata. Hakim mengetukkan palu kembali. Saya belum bisa memberikan putusan hari ini. Sidang ini akan dilanjutkan minggu depan dengan memanggil kedua belah pihak kembali. Saya harap masing-masing pihak membawa saksi atau bukti yang diperlukan untuk memperjelas perkara ini. Setelah hakim keluar dari ruangan, suasana menjadi riuh sejenak. Beberapa orang berbisik membicarakan bagaimana Resti tetap tenang meskipun dihina, bagaimana Tasya tampak tidak sabar dan defensif, dan bagaimana Rangga terlihat seperti pria yang kehilangan arah. Di luar ruang sidang, Bu Darmi kembali membuka suara. Perempuan murahan seperti kamu pantasnya ditinggal. Rangga butuh istri yang bisa membahagiakan dia, bukan yang cuma bisa ngeluh dan ngerepotin. Resti hanya tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara tenang namun menusuk. Ibu benar. Rangga memang butuh perempuan yang bisa menuruti semua keinginannya, termasuk keinginan untuk selingkuh dan lari dari tanggung jawab. Kalau itu yang ibu banggakan, saya hanya bisa mendoakan semoga bahagia. Kalimat itu membuat Bu Darmi terdiam sejenak, tak menyangka Resti berani menjawab. Sementara Tasya terlihat mendekatkan diri ke Rangga, seolah ingin menyelamatkan citra yang sudah mulai tercoreng. Resti berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah ringan. Meski hatinya masih perih, ada semacam kelegaan bahwa ia telah berani berdiri dan melawan. Ia tahu jalan ini tidak mudah, tetapi setiap langkah yang ia ambil hari ini membuktikan bahwa ia bukan korban lemah yang bisa diinjak. Beberapa orang menghampiri dan mengangguk menghormati. Bahkan ada satu ibu yang menggenggam tangan Resti dan berkata, "Kamu kuat sekali, Nak. Teruslah seperti ini. Kami semua tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Malamnya, Resti duduk di ruang tamu rumahnya yang kecil tapi hangat. Ia membuka buku catatannya dan mulai menuliskan hal-hal yang harus ia siapkan untuk sidang selanjutnya. Ia tidak akan membalas dengan kebencian, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya diinjak. Perjuangan ini belum berakhir. Namun Resti tahu, langkah pertama telah ia lewati dengan keberanian. Dan meski Rangga sudah tak lagi bersamanya, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, harga diri. Sejak kepergian Resti dari rumah itu, suasana di dalam keluarga Rangga justru berubah menjadi semacam perayaan. Seolah beban yang selama ini menyesakan telah terangkat, Rangga dan ibunya, Bu Darmi, tidak menyembunyikan kegembiraan mereka. Tak butuh waktu lama setelah perceraian sepihak itu dikukuhkan, Tasya, wanita yang selama ini menjadi bayang-bayang hitam dalam rumah tangga Resti, diperkenalkan secara resmi dan langsung tinggal serumah bersama Rangga. Resti tidak hadir saat Tasya membawa koper ke rumah, namun kabar itu sampai ke telinganya melalui tetangganya sendiri yang tak sengaja melihat Tasya keluar dari mobil dengan tangan menggandeng lengan Rangga. Bahkan kabarnya, Bu Darmi menyambutnya seperti menyambut menantu idaman yang selama ini ia impikan. Akhirnya ada juga perempuan yang cocok buat Rangga. Begitu desas-desus yang terdengar dari mulut para ibu-ibu kompleks. Resti tidak marah. Tidak menangis. Tidak pula mengumbar kisah hidupnya ke media sosial seperti kebanyakan wanita muda lainnya. Ia hanya tersenyum kecil dan menunduk, lalu kembali mengaduk kopi di tangannya. Dalam hatinya, hanya satu kalimat yang terucap pelan, "Waktuku belum selesai. Tunggu saja." Hari-hari berikutnya,
Pesta kecil-kecilan digelar di rumah Bu Darmi. Mereka menyebutnya pesta syukuran. Tapi jelas itu adalah pesta pertunangan antara Rangga dan Tasya. Hiasan bunga memenuhi halaman rumah, kursi-kursi plastik berjejer rapi di bawah tenda putih, dan musik dangdut pelan mengalun dari speaker di pojok halaman. Para tamu datang, sebagian keluarga besar Rangga yang selama ini juga ikut menyudutkan Resti, dan sebagian lagi teman dekat Tasya. Tak satu pun dari pihak Resti yang diundang. Bahkan nama Resti tak disebutkan sekalipun, seolah dia tak pernah ada dalam sejarah keluarga mereka. Di tengah kemeriahan itu, beberapa tetangga memperhatikan bahwa tidak ada satupun ekspresi lega di wajah Bu Darmi, selain senyum pura-pura yang mulai tampak lelah. Namun semua itu tertutup oleh penampilan Tasya yang centil dan dominan, mengenakan kebaya biru muda dengan gaya rambut sanggul tinggi. Ia memanggil Bu Darmi dengan sebutan Mama, dan dengan cepat menjadi pusat perhatian. Bu Darmi pasti bahagia ya. Akhirnya Rangga lepas dari mantannya yang pasif itu, ujar salah satu tamu. Iya, Resti itu terlalu diam, terlalu nurut. Gak cocok sama keluarga aktif dan modern kayak keluarga ini, timpal yang lain. Namun di balik semua keheningan Resti, diam-diam dia tengah menyusun langkahnya sendiri. Ia tidak tinggal diam. 2 hari setelah pesta itu digelar, Resti mendatangi sebuah kantor hukum ternama yang biasa menangani kasus-kasus besar kalangan selebriti. Nama pengacaranya adalah Ibu Arlena Putri, seorang wanita tegas, berkelas, dan memiliki jejak rekam kemenangan hampir sempurna di pengadilan. Resti tidak datang dengan penuh amarah, melainkan dengan rapi dan tenang. Ia menjelaskan semuanya dengan detail. Mulai dari bagaimana ia diperlakukan secara tidak adil, sampai bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Chat percakapan, rekaman suara Bu Darmi yang mengusirnya, serta bukti transfer uang usaha gabungan yang selama ini diserahkan pada Rangga. Saya bukan ingin merebut kembali suami saya, Bu Arlena. Tapi saya ingin nama saya tidak diinjak-injak. Saya punya harga diri. Dan saya ingin semua yang saya bangun, dikembalikan, ucap Resti tegas. Ibu Arlena tersenyum. Kalau kamu datang hanya untuk menangis, saya akan tolak kasusmu. Tapi kamu datang dengan bukti dan kepala dingin. Saya suka itu. Kita akan mainkan ini dengan cantik. Kesepakatan pun terjadi. Resti memberikan kuasa penuh kepada tim hukum Arlena untuk mewakilinya dalam gugatan pembagian harta dan tuntutan pencemaran nama baik. Surat somasi pun segera disusun dan dikirim ke rumah Bu Darmi dalam amplop putih bersegel resmi. Sore itu, rumah keluarga Rangga yang sebelumnya ramai dengan tamu dan tawa, berubah menjadi sunyi saat Pak Kurir datang dan menyerahkan surat hukum tersebut. Bu Darmi membuka amplop itu di depan Tasya dan Rangga. Wajahnya pucat seketika. Surat dari Resti, dengan kop pengacara ternama, berisi peringatan keras dan permintaan pertanggungjawaban secara hukum atas segala tindakan yang telah dilakukan terhadap kliennya. Tasya yang membaca sekilas langsung tertawa. Ah, paling juga gertakan. Mana mungkin dia berani. Namun Rangga diam. Ia tahu betul siapa Arlena Putri. Pengacara itu pernah menjadi perwakilan istri dari rekan bisnisnya saat perceraian besar-besaran beberapa tahun lalu, dan hasilnya, sang suami kehilangan hampir seluruh asetnya. Rangga menelan ludah, mulai gugup. Sementara itu, kabar bahwa Resti menggunakan jasa pengacara ternama mulai menyebar. Ibu-ibu kompleks yang awalnya meremehkan Resti, perlahan mulai bertanya-tanya. Bukannya pengacara itu mahal banget ya? Dari mana si Resti bisa bayar? Apa jangan-jangan dia punya tabungan yang banyak? Resti kan diam-diam kerja dari rumah juga dulu. Jangan-jangan dia yang sebenarnya biayai usaha mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggerogoti kepercayaan publik terhadap cerita versi Bu Darmi dan Rangga. Pandangan tetangga pun mulai bergeser. Beberapa dari mereka yang dulu ikut memojokkan Resti, kini mendekat kembali secara halus. Salah satunya, Bu Ijah,
tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan Resti. Ia tiba-tiba datang dengan membawa sepiring bolu kukus. "Saya gak enak hati, Resti. Saya dulu ikut-ikutan ngomong yang enggak-enggak. Tapi sekarang saya lihat kamu wanita kuat. Tetap semangat ya." Resti tidak membalas dengan dendam. Ia menerima niat baik Bu Ijah dengan tenang, tapi tidak membuka banyak cerita. Sikapnya tetap sama, tenang, diam, tapi penuh perhitungan. Dalam pikirannya, ia tahu waktunya belum tiba. Tapi ketika hari itu datang, ia akan pastikan semua mata melihat dan semua mulut bungkam. Di sisi lain, Rangga mulai dihantui rasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa keputusannya dulu lebih banyak karena tekanan dan bujukan ibunya. Tasya memang cantik, tetapi dalam sebulan tinggal serumah, sikap manjanya menjadi bumerang. Tasya lebih suka ke salon ketimbang membantu usaha, dan lebih sering mengeluh tentang rumah yang kurang mewah daripada berterima kasih atas tempat tinggal. Pernah suatu malam, Rangga pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan mendapati Tasya sedang live di media sosial sambil membahas skincare. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan kepala berat, lalu mendengar kalimat dari Tasya. "Guys, doain ya aku cepat pindah rumah. Rumah calon suami aku sempit banget. Loh, tapi gak apa-apa. Demi cinta. Hahaha." Rangga hanya bisa memejamkan mata. Di benaknya, ia teringat wajah Resti, wanita yang dulu tak pernah mengeluh, selalu mendukung, dan bahkan ikut turun tangan saat ekonomi mereka berada di titik nol. Namun semua sudah terlambat. Ia telah menyepelekan wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Dan kini, wanita itu sedang berdiri di balik kekuatan hukum yang siap mengguncang segala kedamaian palsu yang mereka bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Resti masih diam. Tapi diamnya bukan karena lemah, melainkan karena badai belum waktunya datang. Hari itu adalah hari terakhir sidang perceraian antara Resti dan Rangga. Suasana pagi di gedung pengadilan negeri tampak lebih ramai dari biasanya. Para petugas keamanan berjaga lebih siaga dari hari-hari sebelumnya, karena hari ini dikabarkan akan menjadi hari penentuan. Banyak orang yang mengikuti kasus ini diam-diam, mulai dari karyawan tempat Rangga bekerja, hingga kerabat jauh yang penasaran dengan kisah pernikahan yang begitu cepat hancur ini. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan pintu utama gedung pengadilan. Pintu dibukakan oleh seorang sopir berseragam rapi. Dari dalam, keluar seorang wanita muda mengenakan setelan jas putih elegan, kacamata hitam, dan heels mengkilap yang langsung menarik perhatian semua orang. Wajahnya tegas, langkahnya penuh percaya diri. Ia adalah Resti. Resti turun dengan anggun, diiringi oleh sekretaris pribadinya yang membawa map-map berisi dokumen penting. Di belakangnya, dua pria bersetelan jas abu-abu mengikuti dengan tenang. Mereka adalah kuasa hukum Resti dari firma hukum ternama di kota itu. Di sisi lain, Bu Darmi dan Rangga telah duduk di ruang tunggu sidang. Melihat kedatangan Resti yang begitu mencolok, Bu Darmi mendengus dengan wajah sinis. Ia berbisik pada Rangga. Mau pamer kekayaan dari mana lagi dia? Paling juga numpang sana-sini. Nggak punya malu." Rangga hanya mengangguk kecil, meskipun di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Resti tampak sangat berbeda dari wanita yang dulu pernah ia permainkan. Bukan lagi perempuan sederhana yang ia remehkan, melainkan sosok berkelas dan tak terjamah. Tapi Rangga mencoba menepis perasaan itu, yakin bahwa semua ini hanya upaya Resti untuk mengangkat harga dirinya di akhir sidang. Tepat pukul 10, sidang dimulai. Suasana ruang sidang mendadak hening saat hakim memasuki ruangan. Semua pihak diminta berdiri dan kembali duduk. Resti duduk dengan tenang di kursi penggugat, sedangkan Rangga dan Bu Darmi di kursi tergugat. Pandangan tajam dari Resti menatap lurus ke arah Rangga yang tampak mulai gelisah. Sidang terakhir ini akan memutuskan gugatan cerai dari pihak penggugat, saudari Resti, terhadap tergugat, saudara Rangga.
Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kami memasuki pembacaan keputusan? Tanya hakim dengan suara tegas. Resti bangkit dari duduknya. Izinkan saya, Yang Mulia, ujarnya. Hakim mengangguk. Silakan. Resti berdiri dengan map coklat di tangannya. Ia berjalan perlahan ke depan ruang sidang, lalu berdiri menghadap semua orang. Tatapannya menyeberang ke arah Rangga dan Bu Darmi yang tampak tidak sabar dan menahan senyum sinis. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai istri yang menuntut haknya, tapi juga sebagai wanita yang selama ini direndahkan dan dihina, baik secara pribadi maupun oleh keluarga suami saya, ucap Resti dengan nada tenang namun penuh tekanan. Ruangan mendadak hening. Semua orang mulai memperhatikan dengan seksama. Selama pernikahan ini, saya dihina sebagai perempuan tak berguna. Saya disebut numpang hidup, dikatakan tak pantas untuk berdampingan dengan seorang lelaki seperti Rangga. Bahkan ibu mertuaku terang-terangan mempermalukanku di hadapan keluarga besar. Hari ini, saya akan buktikan siapa saya sebenarnya. Resti memberi isyarat kepada sekretarisnya yang lalu maju membawa satu koper dokumen dan menyerahkannya pada majelis hakim. Yang Mulia, ini adalah dokumen lengkap identitas saya. Nama saya sebenarnya adalah Resti Aryananda Putri. Saya adalah putri tunggal dari Bapak Arya Wicaksana, pemilik perusahaan tempat tergugat bekerja selama 5 tahun terakhir. Mungkin tergugat lupa bahwa dialah yang mengajukan lamaran kerja ke perusahaan ayah saya, dengan CV penuh pencitraan dan pengalaman kerja yang dibesar-besarkan, ujar Resti, membuat semua mata terbelalak. Ini adalah sertifikat kepemilikan saham perusahaan yang dikelola oleh ayah saya, di mana 25% sahamnya atas nama saya sendiri. Lanjutnya sambil menunjukkan salinan dokumen yang telah dilegalisir notaris. Bu Darmi yang duduk di belakang mulai tampak panik. Ia menoleh ke arah Rangga. Kamu tahu soal ini? Rangga gelagapan. Enggak, Bu. Aku pikir dia anak biasa aja. Resti menoleh ke arah mereka dan tersenyum tipis. Tentu kamu pikir begitu, Rangga. Karena kamu tak pernah bertanya siapa aku. Kamu hanya melihat dari luarnya saja. Dan saat kamu tahu aku tak ingin memamerkan apapun, kamu justru menginjak-injak harga diriku. Yang Mulia, lanjut Resti, di dalam koper itu juga terdapat bukti bahwa selama pernikahan, semua pengeluaran rumah tangga, dari cicilan rumah hingga biaya perawatan ibu mertua saya yang sempat dirawat karena stroke ringan, saya yang tanggung. Bukan hanya itu, saya juga menanggung cicilan mobil yang digunakan tergugat hingga sekarang. Mobil itu, atas nama saya pribadi. Mata Bu Darmi membelalak. Jadi, mobil yang Rangga pakai, itu. Resti menatap tajam. Itu mobil saya, Bu. Bukan dari hasil kerja keras anak ibu. Tak hanya sampai di situ, Resti kemudian memperlihatkan satu lembar akta pendirian yayasan sosial, yang sejak 2 tahun lalu ia dirikan diam-diam. Saya bukan wanita pemalas seperti yang ibu sebutkan. Saya lulusan luar negeri, lulusan EMBA dari Singapura. Tapi saya memilih hidup sederhana agar tahu siapa yang mencintaiku karena aku sendiri, bukan karena hartaku. Sayangnya, ujian hidup membuat saya dipertemukan dengan pria yang salah. Resti kembali duduk. Suasana ruang sidang berubah. Yang semula dipenuhi gumaman mencibir, kini berubah menjadi kekaguman dan keheningan. Hakim tampak membolak-balik berkas dengan ekspresi terkejut. Apakah pihak tergugat ingin menyampaikan sesuatu? Tanya hakim. Rangga berdiri, gugup, wajahnya pucat. Saya tidak tahu semua ini. Saya pikir dia hanya wanita biasa, jawab Rangga terbata-bata. Bu Darmi berusaha menyelamatkan muka. Pak Hakim, anak saya ini ditipu. Kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia menyamar, menyembunyikan identitas. Resti bangkit kembali, suaranya tegas. Saya tidak menyamar, Bu.
Saya hanya tidak memamerkan. Dan jika ibu dan anak ibu memperlakukanku sebagai manusia sejak awal, hari ini saya tidak akan berdiri di sini dengan cara ini. Hakim mengangguk pelan, lalu memutuskan sidang akan ditunda beberapa menit sebelum dibacakan putusan akhir. Di luar ruang sidang, suasana berubah. Para wartawan yang diam-diam meliput dari luar mulai memberitakan kabar mengejutkan ini. Video pendek Resti yang menyampaikan identitasnya viral di media sosial. Rangga terduduk lemas. Seluruh dunia seakan runtuh dalam sekejap. Wanita yang selama ini ia remehkan ternyata jauh lebih tinggi dari apapun yang ia bayangkan. Ia kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi juga harga diri dan masa depan yang telah ia rusak sendiri. Bu Darmi menunduk dalam-dalam. Rasa malu yang dulu dengan mudah ia lemparkan pada menantunya, kini kembali menghantam dirinya dengan kekuatan berkali lipat. Sementara itu, Resti berjalan meninggalkan ruang sidang untuk mengambil udara. Di luar, sopir dan pengawalnya sudah menunggu. Tak ada air mata di wajahnya. Tak ada dendam dalam kata-katanya. Yang ada hanya ketegasan dan kekuatan seorang perempuan yang tahu harga dirinya. Isak tangis memenuhi ruang sidang yang sunyi. Bu Darmi, mengenakan kerudung abu-abu dan kebaya yang tampak lusuh, terduduk lemas di kursi pengunjung. Kedua tangannya gemetar, berulang kali menyeka air mata yang tak kunjung berhenti mengalir dari sudut matanya yang sembab. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar, dan suara lirihnya nyaris tenggelam dalam kesunyian ruangan yang tegang itu. Resti, nak. Ibu mohon maaf. Ibu khilaf. Ibu buta. Ibu terlalu membela anak ibu dan menyakiti kamu. Ampuni ibu, nak, ucapnya dengan suara parau, memohon dengan mata penuh penyesalan. Resti hanya diam. Tatapannya tertuju lurus ke depan, tidak menggubris permohonan dari mantan ibu mertuanya itu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun sorot matanya tajam seperti pisau. Ia duduk anggun dengan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas tipis, memperlihatkan ketegaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang melihatnya. Di sisi lain, Rangga, yang selama ini tampak arogan dan percaya diri, kini tersungkur di hadapan hakim. Di sisi lain, Rangga, yang selama ini tampak arogan dan percaya diri, kini tersungkur di hadapan hakim. Pria itu bersujud di lantai marmer, tubuhnya terguncang hebat, dan tangisnya membuncah tanpa bisa dikendalikan. Saya mohon, Yang Mulia, izinkan saya bicara dengan Resti. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya ingin menebus kesalahan saya, katanya, terbata. Hakim menatap tajam ke arah Rangga. Saudara Rangga, sidang ini bukan tempat untuk drama pribadi. Silakan tunggu giliran bicara. Tindakan saudara hanya memperkeruh suasana, ujarnya tegas. Rangga tertunduk. Namun, saat matanya bersirobok dengan Resti yang tetap tenang di kursinya, tangisnya pecah kembali. Resti, tolong, dengarkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu egois. Aku memilih wanita yang hanya manis di luar tapi hancur di dalam. Aku buang berlian demi kerikil yang mengilap. Tolong beri aku kesempatan satu saja, katanya, kini berjalan merangkak ke arah mantan istrinya. Resti menatapnya. Datar. Dulu, ucapnya pelan tapi tegas, kau memperlakukanku seperti sampah. Seolah aku ini beban. Sekarang kau minta aku kembali? Maaf, Rangga. Aku bukan barang yang bisa kau buang saat tak perlu, lalu kau pungut kembali saat butuh. Kata-kata itu menampar semua orang di ruangan. Hening. Rangga terdiam. Air matanya berhenti mengalir, tapi wajahnya seperti kehilangan semua warna. Ia bangkit perlahan, tapi lututnya lemas. Sementara itu, Tasya berdiri kaku di pojok ruangan. Riasan wajahnya luntur, matanya sembab, dan tubuhnya nyaris tak kuat menopang berat tubuhnya sendiri.
Ia memandangi Rangga dengan penuh kecewa dan rasa bersalah yang menusuk. 1 bulan lalu, Tasya begitu percaya diri bahwa ia adalah wanita yang berhasil merebut hati Rangga dari Resti. Ia bahkan berani menyebut Resti wanita gagal yang tak bisa membahagiakan suaminya. Kini, kenyataan menampar keras. Rangga berdiri di pengadilan, memohon wanita yang dulu ditinggalkannya untuk kembali. Bukan dirinya. "Rangga, bagaimana dengan aku?" tanya Tasya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Rangga menoleh, hanya sekilas. Tak ada jawaban dari bibirnya. Ia bahkan tak menatap Tasya lama-lama. Tatapan yang dulu penuh cinta kini kosong. Tasya menunduk, meremas jemarinya yang gemetar. Ia tahu, saat ini dia bukan siapa-siapa. Pak Arya, atasan Rangga sekaligus pemilik perusahaan tempat mereka bekerja, berdiri dari kursinya. Ia mengenakan jas hitam rapi, berdiri dengan aura wibawa dan kekuatan. "Rangga," ucapnya pelan tapi penuh tekanan. "Setelah semua ini, saya tak lagi melihat integritas dan profesionalisme dalam dirimu. Terhitung hari ini, kamu saya berhentikan dari semua jabatan dan tanggung jawab di perusahaan." Ruangan sidang kembali terdiam. Hanya isak tangis Bu Darmi yang masih terdengar. Rangga menatap Pak Arya, lalu menunduk dalam. Ia tak punya kata-kata lagi. Semua yang dia bangun, semua yang dia banggakan, runtuh hanya dalam 1 hari. Karena kesalahan yang ia buat sendiri. Sementara itu, Resti berdiri, merapikan gaunnya. Ia menatap ke arah hakim dan berkata, "Saya sudah cukup disakiti, Yang Mulia. Tapi hari ini saya berdiri bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai perempuan yang memilih untuk tidak membalas dendam dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan. Saya tidak butuh balasan, cukup keadilan." Hakim mengangguk. "Baik." Sidang selesai. Keputusan sudah dibacakan dan akan diproses secara hukum. Resti keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Di lorong pengadilan, beberapa orang memandangnya dengan kagum. Banyak yang sebelumnya memandangnya lemah, kini melihatnya sebagai wanita yang kuat dan tangguh. Ia tak menangis, tak menjerit, tak membalas dengan dendam murahan. Ia hanya menunjukkan bahwa diam, tegas, dan elegan lebih menyakitkan daripada ribut dan histeris. Saat berjalan keluar, seseorang menyodorkan buket bunga. Itu dari Sinta, sahabatnya yang selama ini setia menemani. "Kau luar biasa, Resti. Aku bangga padamu," bisik Sinta sambil memeluknya. Resti tersenyum. "Aku hanya belajar dari luka," jawabnya. Di sisi lain, Bu Darmi terduduk lemas di bangku luar ruang sidang. Ia memegangi dadanya yang sesak. "Aku kehilangan semuanya. Karena buta hati," gumamnya. Rangga duduk di lantai, bersandar di dinding. Matanya kosong, dan tangan kanannya memegang saku jasnya, tempat cincin lamanya dulu disimpan. Cincin pernikahan yang dulu ia lepas dengan mudah, kini terasa seperti beban ratusan kilogram yang menusuk jiwanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Resti masuk ke dalam mobil, menatap kaca spion di mana gedung pengadilan mulai menjauh dari pandangan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi yang ia tahu pasti, hari ini ia menang. Bukan karena membuat orang lain kalah, tapi karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling besar dalam hidupnya. Resti menatap pagi dari balik jendela ruang kantornya di lantai 2 bangunan sederhana berwarna krem yang berdiri di tengah kota kecil tempat ia dibesarkan. Di bawah sana, halaman panti asuhan yang ia kelola sudah dipenuhi anak-anak yang sedang bermain. Tawa mereka memecah kesunyian pagi, menciptakan suasana damai yang selalu membuat hati Resti penuh. Tangannya yang dulu sering sibuk mencatat laporan keuangan bisnis keluarganya, kini lebih sering digunakan untuk membelai rambut anak-anak yang datang dengan luka dan kehilangan. Sudah 2 tahun sejak ia meninggalkan rumah megah yang dulu ditempatinya bersama Rangga.
suaminya yang memilih berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Saat itu, Resti bukan hanya ditinggalkan, tapi juga dijatuhkan, ditendang keluar dari perusahaan milik keluarganya sendiri oleh tangan-tangan orang yang ia percaya. Bu Darmi, mertuanya, adalah otak di balik semua itu. Perempuan tua itu tak pernah menyukainya, dan saat Resti sedang dalam posisi rapuh, ia justru dipaksa keluar dari hidup Rangga dan dari bisnis keluarga mereka. Namun Resti tidak memilih untuk balas dendam dengan cara kasar. Ia tidak datang membawa pengacara atau menyebar aib keluarganya di media sosial. Ia hanya diam yang dalam dan penuh makna. Ia menghilang dari sorotan, membawa sisa-sisa tabungan pribadi yang ia miliki, dan memulai dari awal. Dari sepetak tanah warisan almarhum ayahnya di pinggiran kota, ia membangun sebuah rumah kecil yang kemudian ia ubah menjadi panti asuhan. Ia menamai tempat itu Pelita Hati, karena bagi Resti, anak-anak yang terbuang itu adalah cahaya yang membangkitkannya kembali dari kegelapan. Kini, yayasan sosial yang ia rintis telah memiliki 2 cabang di kota lain. Banyak relawan datang untuk bergabung, termasuk dokter, guru, dan konselor. Dana pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk lembaga asing yang tertarik pada program pemberdayaan anak-anak jalanan yang ia kembangkan. Resti kini bukan lagi hanya seorang perempuan yang dikhianati suaminya. Ia adalah penggerak sosial yang diperhitungkan, sosok yang sering diundang untuk menjadi pembicara di acara kemanusiaan. Suatu hari, saat sedang memberi pelatihan kerajinan tangan pada anak-anak remaja panti, seorang staf yayasan datang dengan ekspresi canggung. Ia membawa amplop besar berwarna coklat. Bu Resti, ini surat permohonan bantuan. Tapi, pengirimnya dari Bu Darmi, ucapnya pelan. Resti terdiam. Nama itu bagai luka lama yang diketuk kembali. Perlahan, ia membuka surat itu. Di dalamnya tertulis pengakuan dan permohonan maaf dari mertuanya. Bu Darmi menulis bahwa bisnis yang ia kelola bersama Rangga telah bangkrut. Para investor menarik modal, dan semua aset telah dijual untuk menutup utang. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan mereka pun telah disita bank. Kini, mereka tinggal menumpang di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Resti membaca surat itu hingga selesai, lalu menutupnya tanpa ekspresi. Ia meletakkannya di atas meja, mengambil napas dalam, dan melanjutkan kelas pelatihan seperti biasa. Tak ada air mata, tak ada dendam. Ia tidak berniat membalas. Baginya, waktu sudah membalas segalanya dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, berita tentang kehancuran bisnis keluarga Rangga muncul di media lokal. Terlihat foto Bu Darmi yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, mengenakan baju lusuh dan berjalan tertunduk. Rangga sendiri dikabarkan mencoba mencari pekerjaan, namun namanya telah tercemar karena kasus penggelapan dana perusahaan yang muncul ke permukaan. Tak satu pun rekan bisnis lama yang mau memberinya kesempatan kedua. Resti menyimak berita itu dengan tenang. Ia tidak menghindar, tapi juga tidak menikmati penderitaan mereka. Ia hanya menganggapnya sebagai babak baru yang memang harus terjadi. Malam itu, saat semua anak-anak sudah tidur, Resti duduk di beranda bersama seorang relawan senior, Bu Tami. Kalau aku jadi kamu, aku pasti datang dan menertawakan mereka satu persatu, kata Bu Tami sambil tertawa kecil. Tapi kamu ini memang beda. Diam-diam, kamu sudah menang. Resti hanya tersenyum. Menang itu bukan saat mereka jatuh, Bu. Tapi saat aku bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan mereka. Di tengah malam yang sunyi, Resti berjalan ke kamar anak-anak perempuan. Ia membetulkan selimut salah satu dari mereka yang terlepas, membelai lembut rambut bocah kecil yang tertidur pulas. Hatinya hangat. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Masih banyak anak-anak yang harus ia bantu, banyak luka yang harus ia sembuhkan, dan banyak mimpi yang harus ia bantu wujudkan. Di hari Minggu pagi,
panti asuhan kedatangan tamu dari luar negeri, perwakilan organisasi yang ingin bekerja sama dalam program pertukaran anak-anak asuh. Resti menyambut mereka dengan sopan, membimbing mereka keliling bangunan panti yang penuh warna ceria. Anak-anak tampil menari dan menyanyi, memperlihatkan hasil kerajinan tangan mereka, dan memperagakan kemampuan bahasa Inggris sederhana yang telah mereka pelajari. Salah satu tamu bahkan meneteskan air mata haru, kagum dengan suasana hangat dan kekeluargaan di panti tersebut. Sore harinya, anak-anak berkumpul di halaman untuk menanam pohon bersama Resti. Mereka menamai pohon itu Harapan. Dengan tangan kecil mereka menggali tanah, menyiram air, dan menanam bibit pohon dengan antusias. Resti berdiri di tengah-tengah mereka, tersenyum sambil memandangi langit yang mulai berubah jingga. Di sekelilingnya, tawa anak-anak menjadi musik paling indah dalam hidupnya. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan menarik tangan Resti. "Bu, ibu sedih ya?" tanyanya polos. Resti menunduk, menatap mata bening itu. "Tidak, sayang. Ibu justru bahagia. Sangat bahagia." Malam pun datang. Di aula panti, mereka mengadakan acara kecil untuk merayakan ulang tahun salah satu anak asuh. Lilin dinyalakan, lagu dinyanyikan, dan semua orang tertawa bersama. Resti duduk di antara anak-anak, tertawa bersama mereka, membagikan kue, dan memeluk satu persatu. Tidak ada rasa kehilangan di sana, hanya cinta yang mengalir. Seseorang pernah berkata padanya bahwa luka akan selalu meninggalkan bekas. Tapi Resti membuktikan bahwa bekas luka itu bisa menjadi lambang kekuatan. Ia tidak perlu teriak untuk menunjukkan bahwa ia mampu. Ia tidak perlu membalas dengan kebencian untuk menyembuhkan hati. Ia cukup menjadi versi terbaik dari dirinya, dan dunia akhirnya melihat itu. Kini, setiap pagi yang datang selalu ia sambut dengan semangat baru. Ia sudah berdamai dengan masa lalu, dan lebih penting lagi, ia telah menciptakan masa depan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk puluhan anak-anak yang kini memanggilnya ibu. Dan dalam damai itulah, Resti akhirnya menang. Bukan karena balas dendam yang membara, tapi karena ia memilih untuk mencintai hidup dan semua luka yang pernah diberikannya. Dalam kehidupan rumah tangga, kepercayaan adalah fondasi utama yang tidak boleh disia-siakan. Namun ketika kepercayaan itu mulai terkikis oleh kebohongan demi kebohongan, maka jangan biarkan dirimu terus-menerus menjadi korban. Perempuan bukan hanya pelengkap, tapi penopang dalam keluarga. Jangan ragu untuk membuka mata dan bersikap tegas ketika hatimu sudah mulai berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Bersikap baik itu penting. Tapi jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang yang tak tahu diri. Terima kasih sudah mengikuti episode ini bersama kami. Semoga kisah Vika menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi siapapun yang tengah berjuang dalam keheningan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan jangan pernah biarkan air matamu jatuh sia-sia.